Champions, are you ready? Itu Rifan. Sorry ya, Ben. Pantesan, astagfirullah. Yes. Tenang, nggak apa-apa. Masih ada empat. Yes. We're doing business with you. Pleasure doing business with you. Ingat, Distrik 4 pasti bakal comeback di War. Datang. Juara. Let's go! Dua distrik terkuat akan bertarung dalam duel terakhir. Dari Distrik 4, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Adelio. Satu pesan dari ibu aku, semangat mas. Itu menjadi pembangkit semangatku bahwa ada banyak orang yang sayang sama aku dan aku tidak boleh mengecewakan mereka. Arya. Buat distrik 11, kita tunggu aja siapa yang bakal angkat pialanya. Seperti yang kukatakan di awal, Champions, here we go. Dan Novin. Akhirnya sampai ke final. Everything we've worked for, all led up to this. Akan bertarung melawan Distrik 11, Sumatera bagian tengah. Evan. Sebenarnya Distrik 4 itu lawan yang kuat karena di battle-battle dan war-war sebelumnya mereka itu cukup sering menang. Tapi kami itu udah nggak takut menghadapin mereka. Kami udah siapin mental supaya kami bisa all out di final kali ini. Vansen. Saya sangat bangga dengan Distrik 11 karena kami berhasil membuktikan diri kami bisa sampai ke grand final. Dan Sunny. Sebenarnya aku sama sekali nggak expect sih distrik kami bakal nyampe sejauh ini. Ya, karena udah nyampe sejauh ini, distrik 11 akan memberikan effort yang terbaik untuk menjadi champion. Menuju grand final ini aku ngelihat distrik 4 secara individu mereka kalau sendiri-sendiri gak terlalu kuat kalau dibandingkan tim kita. Tapi kalau secara kekompakan aku ngelihat dari awal banget sampai akhir mereka udah ngikutin deathmatch berkali-kali, mereka ngikutin battle, challenge dan lain-lain. Itu mereka kompak banget. Dan di situ kita coba harus improve lagi meskipun mungkin waktunya udah mepet banget, tapi kita coba harus improve lagi kalau kita mau menang grand final ini. Katanya orang-orang, tim dari Distrik 11 itu mereka itu all around, jadi mereka itu benar-benar menguasai bidang-bidang masing-masing. Tapi aku tetap yakin dan percaya Distrik 4 tuh pasti bisa. Battle antara Distrik 4 dan 11 tuh seru banget karena mereka sama-sama kuat. Distrik 4 tuh memang dari awal udah kuat banget dan performance-nya bagus, apalagi teamworknya. Nah, Distrik 11 itu mereka anak inter semua, walaupun di awal distriknya kayak kurang ada kelihatan teamworknya, tapi di akhir-akhir ini teamworknya bagus banget. Jadi aku penasaran siapa yang bakal jadi juara Academy of Champions. Distrik mana yang akan keluar sebagai champion? Selamat datang di Grand Final Ruang Guru Academy of Champions. Ratusan tahun yang lalu, di masa kejayaan Nusantara, seorang pujangga misterius menyembunyikan sebuah pesan rahasia yang sangat penting bagi kebangkitan Nusantara di masa depan. Sang pujangga menyembunyikan pesan tersebut di balik sebuah plakat perak yang dipercaya akan membawa kekuatan besar bagi siapapun yang mampu mengungkapnya. Namun, untuk mengakses pesan tersebut, plakat perak itu harus ditemukan. Karena berada di dalam kotak rahasia yang hanya dapat dibuka jika setidaknya 4 batu emerald yang memiliki kekuatan magis berhasil disatukan.
Batu-batu ini tersebar di seluruh Nusantara dan hanya dapat diraih dengan menyelesaikan berbagai teka-teki keilmuan. Setelah melewati pertarungan sengit, kini dua distrik terbaik harus saling berkompetisi untuk menemukan dan mengumpulkan setidaknya 4 batu emerald, menyatukan kekuatan mereka untuk membuka kotak rahasia tersebut. Hanya mereka yang berhasil mengungkap pesan tersembunyi yang dapat membawa kebangkitan Nusantara dan menentukan masa depan dunia. Grand Final Ruang Guru Academy of Champions akan dipandu oleh pendiri Ruang Guru, Belva Devara. Champions, selamat datang di Ruang Guru Academy of Champions. Selamat pada distrik 11 dan distrik 4 yang berhasil lolos ke Grand Final Academy of Champions. Ini adalah game terakhir yang akan menentukan siapa yang akan menjadi pemenang di Ruang Guru Academy of Champions. Pada final round akan terdapat beberapa misi yang menguji strategi dan penguasaan akademis. Setiap misi harus diselesaikan untuk mendapatkan emerald yang akan ditukarkan dengan kunci yang akan membuka gembok di main arena. Dalam Grand Final round ini terdapat 7 misi yang dapat diselesaikan oleh kedua distrik. Karena distrik 11 sudah ada firasat gamenya bakal melibatkan seluruh subjek, bakal ngetes kemampuan setiap subjek dari masing-masing distrik. 7 misi tersebut berada di ruangan yang tersedia terpisah untuk masing-masing distrik. Setiap distrik bebas untuk bergerak atau keluar masuk ruangan manapun dari 6 ruangan tersebut untuk menyelesaikan ke-7 misi. Untuk beberapa misi, jawaban challenge harus dimasukkan ke Adapto-X pada tablet yang sudah disediakan. Apabila salah satu distrik berhasil menyelesaikan challenge pada salah satu ruangan, ruangan tersebut akan terkunci pada distrik lawan dan sudah tidak bisa dikerjakan kembali. Untuk setiap misi yang berhasil diselesaikan, akan diberikan emerald yang dapat ditukarkan dengan kunci dari coaches di Coach Lounge. Distrik yang berhasil mengumpulkan 4 kunci bisa langsung ke main arena untuk membuka gembok dan menjadi pemenang Academy of Champions. Distrik 11, Sumatera bagian tengah. Distrik 4, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Champions. Are you ready? Ready! Let the game begin. Tantangan fisika. Misi pada tantangan ini adalah champions harus mengatur posisi dan arah cermin sehingga sinar laser dapat terpantul melalui semua cermin dan mengenai sasaran yang telah ditentukan. Pas aku masuk ruangan fisika itu benar-benar sangat mengagetkan karena ruangan itu semuanya berkabut. Ada beberapa podium dan di atasnya ada cermin. Kita harus mengorientasikan setiap cermin untuk memantulkan cahaya laser yang ada di ujung ruangan. Guys. Okay. Tantangan geografi. Misi pada tantangan kali ini adalah menemukan titik koordinat pelabuhan yang memuat harta karun. Untuk mencari tahu di mana pelabuhannya, para champions harus mendengarkan narasi berupa teka-teki dalam bahasa Inggris dan deskripsi dari 9 pelabuhan. Kemudian, temukan koordinat pelabuhan tersebut menggunakan informasi jarak dan sudut azimut antara 2 buah pelabuhan. Lalu masukkan jawabannya ke Adapto-X. Pertama tuh kan aku masuk ruangan geografi ya. Aku begitu ngelihat ada peta-peta, ada koordinat, ada listeningnya gitu. Aku langsung, oh ini matematika banget ini.
wah ini ada hitung-hitungannya dan udah ada konstanta-konstantanya nih sebagai clue di sekitaran ruangan itu. Tantangan matematika. Pada tantangan kali ini, para champion harus menyusun potongan tangram ke dalam bingkai berbentuk jajaran genjang. Kemudian, tentukan luas potongan berwarna merah dan masukkan jawabannya ke Adapto X. Taktik kita nih memang dari awal kita masuk ke bidang yang kita kuasai. Dan aku langsung deh masuk ke ruangan mat. Pas masuk, lihat soalnya ternyata itu tangram. Dia ujungnya panjang gitu. Gini kan. Iya makanya. Terus ini yang kurus ini. Enggak ya. Jadi sebenarnya strategi utamaku itu tuh untuk nyesuaiin sudut dan sisi di ujungnya dulu. Tapi masalahnya tuh kayaknya nggak ada yang pas gitu. Jadi strategi kami itu, aku bakal ngerjain fisika, Evan bakal kerjain matematika, Sunny bakal mungkin ngerjain geografi. Untuk pelajaran yang kami hindari itu lebih ke ekonomi dan kimia Star ya. Karena ekonomi itu kalau nggak ngerti teori susah dikerjakan meskipun pandai menghitung. Dan untuk kimia, karena lawan kami di Distrik 4 ada Novin. Tantangan kimia. Misi pada tantangan kali ini adalah para champions harus membuat larutan buffer dari larutan-larutan atau padatan yang disediakan sehingga perubahan pH saat pengujian tidak melebihi 0,1. Aduh Tuhan, aduh, ayo. Bisa. Lu. Ya apa sih iki arek-arekku kok moro-moro mlebu dhewe sih? Mari gitu aku nggak sempat ngasih strategi dan ceramah-ceramah. Iki apa iki rek? Gak apa-apa nak. Doaku beserta dengan kalian. Kalian harus menang, tetap sabar, tetap fokus, banyak istirahat dan berdoa. Amin. Ada 7 station. Kalau misalnya kita mau optimal, harus ada pembagian tugas dulu. Yang paling jelas dulu, fisika nggak usah dikontes, itu udah kasih ke Vansen aja. Kita fokus ke yang lain, nggak usah buang waktu. Poin buat kita, kimia. Dari kita berenam, cuman aku yang lumayan jago di kimia. Jadi yang bakal langsung dikerjain sama Distrik 4, geografi sama matematika. Masing-masing ada Leo sama Arya. Kebetulan ini juga overlap sama musuhnya, jadi kita harus secepat mungkin. Sama tapi tempatnya beda. Satu sisi kiri, satu sisi kanan. Tapi kalau udah ke satu udah dapet ya udah itu nggak bisa. Kalau gue jadi tim gue dapetin di yang ini dulu, di mat dulu. Soalnya fisik pasti nyantai tim gue. Di final ini kan mereka bener-bener akan semuanya sendiri. Jadi aku sih cuma bisa berharap apapun yang telah mereka lakukan sampai saat ini, mereka coba lihat apa-apa aja yang mereka kurang dan apa yang mereka bisa improve. Misalnya harus lebih teliti lah, harus lebih fokus lah, dan juga harus lebih bisa clear pembagian tugasnya. Evan ngapain, Vansen ngapain, dan Sunny ngapain. Kalau mereka melakukan semua hal yang telah mereka pelajari, aku yakin mereka bisa memenangkan final ini. Menurut aku sih game ini cocok banget buat jadi game final. Karena di game ini, coach itu nggak bisa masuk. Bener-bener pure peserta dari masing-masing distrik buat ngerjain semua soal yang ada. Dan juga di game ini, banyak banget pelajaran yang ada. Mulai dari matematika, nyusun-nyusun bentuk-bentuk kayak gitu, sampai geografi pun ada gitu. Tim yang bisa ngerjain lebih banyak mata pelajaran yang bakal menang. Dan ngelihat komposisi kedua tim ini, mereka sama-sama kuat sih. Dan aku rasa yang bakal menang adalah yang bisa ngehandle pressure paling hebat di antara mereka berdua. Aku tahu kalau Vansen pasti lagi ngerjain fisika. Aku mau nyoba jadi yang pertama dapat jawaban benar karena salah satu hal yang paling penting di game ini adalah keeping up your teammate spirit. Kalau misalnya aku bisa dapat pertama, that advantage will translate into teammateku semua bisa ngerjain dengan lebih baik. Saya boleh tahu perubahan pH-nya nggak? 9,2. 9,09. Sedikit lagi. Dan karena kurang teliti, aku nyampurin NH3 sama NH4Cl proporsinya salah. Jadi gagal. Aduh, ayo Novin. Kerja masuk ale, masuk nggak iso ngono ae.
Pas aku melihat soalnya tuh aku sebenarnya udah sangat yakin bisa mengerjakannya dengan cepat. Kami di Platnas Fisika, di Olimpiade Fisika pun kami sering melakukan eksperimen optik dan kami sering bermain dengan fenomena-fenomena cahaya seperti pemantulan, interferensi, atau pembiasan cahaya. Dan laser itu menjadi salah satu komponen yang penting dalam eksperimen. Di challenge fisika di final game kali ini menurut aku Vansen itu sangat diuntungkan ya. Dia itu satu-satunya orang dari kedua tim itu yang punya background fisika. Ivo udah jelas-jelas pasti fisika jago banget. Dan dia juga pasti udah kebiasaan yang namanya itu eksperimen. Dan di game kali ini eksperimen itu beneran sangat penting ya. Habisnya kita harus ngatur cerminnya berapa derajat supaya nanti lasernya itu pas ke titik itu. Tantangan utama dari game ini adalah diharuskannya menggunakan seluruh cermin yang tersedia. Rute lintasan sinar pun juga bisa sangat bervariasi. Champions harus mencari sudut yang tepat agar sinar dapat mencapai target dengan mengingat hukum pemantulan dalam fisika, yaitu sudut datang harus sama dengan sudut pantul. Laper yo main gini yo. Gak kuat aku. Oh iya, aku lah ono keripik ubi yo. Sik tak pangan ae. Lah iki. Cimi ubi iki enak dan gurih. Dia itu tidak membuat sakit tenggorokan karena tidak pakai micin. Terus dia itu juga membuat cepat kenyang karena tinggi serat. Bener ubinya, bener enaknya. Kok bisa? Mau tahu rahasianya? Sini ikutin gue. Hai, kenalin aku Kak Yosef. Nah, kali ini kita belajar barisan aritmetika. Bimbel online gue beda. Bisa interaksi langsung sama Star Master Teacher-nya. Nah, sekarang giliran kamu. Bimbel gue keren abis. After belajar ada game kuis. Lumayan, bisa eksis. Brain Academy Online. Seandainya ada yang bisa ngajarin matematika dari rumah aja. Tenang aja, sekarang ada Matchamp Online yang bisa kamu akses kapanpun dan dimanapun. Belajar matematika kini lebih fleksibel, intensif, dan fun. Lebih mudah karena siswa bisa belajar di mana aja, serta rekaman kelas yang bisa diakses selamanya. Jadi, jago logika dan juara matematika kini bisa di mana aja bersama Matchamp Online. Yuk daftar tes-tesnya sekarang. Mah, udah bener mah. Nih, kelewat. Buat keluarga, ibu tahu yang bener enaknya. Seperti Cimi, juaranya keripik ubi. Enaknya potongan ubi asli, tanpa pengawet, bebas gluten. Cimi, bener ubinya, bener enaknya. Ya ampun! Bete. Double happy-nya yuk mah. Enaknya brownies crispy. Dengan dua rasa, coklat dan keju. Crispy-nya bikin happy tebal lagi. Brownies crispy, tipis brownies-nya, tebal happy-nya. Distrik 11, Sumatera bagian tengah, berhasil menyelesaikan tantangan fisika. Silakan mengambil batu emerald. Congrats, this is your key. Kasih Kak. Vansen, bisa Vansen. Pas Vansen dapetin poin pertama, mendahului distrik 4, itu seneng banget karena itu kan bidang fisika di ruangan itu adalah tentang laser-laser atau eksperimen yang dimana Vansen itu udah sangat familiar banget. Jadi ya udah aku expect bahwa dapetin poin pertama dan jadikan ini sebagai motivasi untuk dapetin poin-poin di ruangan selanjutnya sih.
Gak berapa lama setelah game mulai, tiba-tiba si distrik 11 itu moro-moro selesai soal fisika. Jadi aku tuh bener-bener takut distrik 4 tuh bakal kena mental gitu loh. Jadi aku berharap mereka tuh tetap tenang gitu. Kayak entas wae mulai. Baru beberapa menit si sepuh fisika ini, Vincent, udah dapet aja soal fisikanya. Ternyata station fisikanya lumayan gampang, jadi tinggal sisa 3 station lagi buat kita menang. Ketika nyusun Tangram itu, aku tuh agak bingung karena udah aku puter-puter, udah aku coba semua kemungkinan, tapi masih aja belum ketemu-ketemu. Dan akhirnya ketemu bentuk yang aku pengen. Tapi aku mikir nih, kayaknya ini pakai perbandingan luas deh. No, this is not right. Ini salah kok. Jadi itu ada beberapa pieces yang pas di ujungnya gitu loh. Terus aku mau nyelesain dari ujung ke tengah. Tapi ternyata itu nggak dapat gitu. Karena setelah ujung itu aku agak ngestak. Mau masukin yang lain-lain itu nggak ada yang menurutku itu pas gitu loh. Dan setelah aku pikir-pikir lagi tuh kayaknya aku ada ngeflip salah satu piecesnya. Tapi aku nggak sadar. Jadi akhirnya belum bisa nyelesain tangramnya. You are at a port called Helena's Docks in the islands of Atlantis, 49 years after the reign of King Telesios, the great king who had modernized the Atlantic civilization. There, you found a riddle about ancient Atlantic ports. In waters deep, where legends dwell, 5 ports stand with tales to tell. One holds the treasure, bright and rare. Solve my riddle if you dare. Pada game ini diuji kemampuan konsep geografi, geometri matematika, serta kemampuan bahasa Inggris dalam listening dan reading. Untuk menemukan harta karun, para champions diberikan audio puisi dalam bahasa Inggris, narasi cerita dari 9 pelabuhan modern dan kuno dalam bahasa Inggris, jarak dan sudut azimuth antara pelabuhan-pelabuhan tersebut, dan nilai perbandingan trigonometri dasar. Tugas para champions harus memecahkan riddle atau teka-teki yang termuat pada puisi dalam bahasa Inggris, kemudian menyelesaikan perhitungannya dengan konsep geografi dan matematika. Bait kedua sampai keempat pada puisi bahasa Inggris adalah petunjuk mengenai rute yang harus dilalui untuk mencapai tempat harta karun. Setelah semua teka-teki pada riddle terpecahkan, rute yang dilalui adalah dari Helena's Dock ke Boreas Harbor, kemudian ke Alethea Cove, lanjut ke Odysseia Port, dan pelabuhan akhir tempat harta karun adalah di Elysium Isle. Dari sana, champions perlu menghitung titik koordinat yang tepat dengan konsep geometri matematika. Habis itu, habis dari itu harus... Pas aku dengerin, aku langsung tahu di mana pelabuhan tersebut. Tapi ternyata harus banyak banget nih langkah-langkah matematika. Duh, gimana ya? Aku juga bingung. Pertama, ini kan 250, ini 100. Oke, ini Helena's Dock. Terus dia mau ke Boreas Harbor, berarti ini jaraknya itu. Aku mulai ngerjain koordinatnya, aku mulai mapping dulu untuk jarak-jaraknya. Tapi ya ternyata ribet gitu, dan aku nggak pandai matematika keadaannya. Harusnya Evan masuk sini. Gua harus nyari dari Alethea Cove ke Odysseia Port. Odysseia Port itu 100 km. Sekilas aku sih ngelihat ini kayak games geografi ya, karena dari games ini kita harus menentukan jarak antar port yang memang ini dibungkus sama sebuah riddle, jadi memang ada teka-teki yang harus dipecahkan dan mereka juga harus benar-benar teliti sih. Kayaknya gua keluar dulu. Habis mapping, aku langsung keluar, terus langsung masuk ruangan linguistik. Hey Evan. Kayak aku nggak bisa loh. Nggak bisa nggak? Puzzle kayak ginian. Gue belum selesai geografi BTW. Geografi itu matematika banget BTW. Mungkin aku bisa bantu. Koordinat, lu mau coba? Koordinatnya gimana? Coba gue lihat ya. Tuh, matematika ginian gue gak bisa lagi. Aku coba hitung-hitungan, tapi pas aku lama-lamaan aku ngerjain, itu aku udah ngerasa pusing banget, aku udah gak bisa. Aku butuh bantuan. Aku butuh Arya di sini. Tunggu sebentar, biar gue pindah dulu. Sebetulnya di game ini tuh anggap aja kita tuh nggak lawan tim lain gitu. Kita tuh lagi main sendiri gitu guys. Jadi ojo kalian itu kesusu-kesusu aja. Tapi kalian fokus tenang di station masing-masing. Terus yang kedua kalian harus proaktif
kalau kalian udah selesai, kalian harus bantu tim kalian gitu loh. Tapi nggak selalu kalian tuh harus bantu, karena belum tentu mereka butuh bantuan kita. Jadi kita harus tahu kapan kita harus bantu, kapan kita harus pindah ke station berikutnya. Ayo coba bantuin gue, oke. Coba. Jadi tolong bantuin gue. Itu tuh, ini tuh koordinat. Coba dijadiin mata aja. Jadi ini sebenarnya itu koordinat. Kabar ulang. Ternyata pas aku masuk ke station geografi bareng Adelio dan aku lihat soalnya kayak gitu, aku tuh udah seneng banget karena ini kerjasama yang pas. Karena dilihat-lihat tuh soalnya matematika banget, tapi dibungkus dalam bahasa geografi. Kita tuh perlu bekerja sama dengan cara Adelio mentranslatekan bahasa geografi itu ke titik-titik koordinat dan aku ngitung nilainya. Ini kan dari sini nih. Bentar. Dari Beras Harbor itu gerak lagi gitu. Oh ini bisa sih gue harusnya. Kita ke Aletyakov. Bentar, sabar. Oke. Ya, 240, 100. Ayo. Bantu doa. Ini 250, 30 derajat deh. 30 derajat kan? Harusnya. Soalnya tuh Oke. Dia. Iya, lanjut. Gue percaya. Helinasdok, Boreas Harbor. Sedangkan ini 250. Evan, ayo Evan, bisa nggak Evan? Kayaknya dia bingung. Lagi baca soalnya juga. Lagi berusaha memahami konteks. Lagi memahamin sisanya apa kayaknya ini. Oke, Harbor dapat Aletyakov. Strategiku untuk station geografi itu ngelihat dulu arahnya kemana. Jadi diketahui sudutnya, terus aku tinggal plot di koordinatnya di kuadran yang mana, terus udah kurang lebih tahu kan titiknya itu di mana. Jadi terus tinggal aku gambar segitiganya. Nah, sudut-sudutnya itu kan sudut istimewa, jadi aku udah bisa hitung panjangnya. Terus untuk cari koordinat barunya tinggal dikurangin koordinat awalnya. Nah, dari situ sebenarnya kan lumayan gampang ya untuk nyari koordinat titik-titik baru. Nah, masalahnya itu aku sama Sani itu kurang komunikasi. Jadi bagian yang Sani udah kerjain, aku nggak bisa terusin karena aku nggak ngerti dia nulisnya apa gitu. Makanya kami ngulang dari awal lagi. Pas bikin larutan kedua, yang pertama kan aku buru-buru tuh. Jadi aku coba berpikir tenang dulu, dan sekarang aku campurin 4 bahan. NH3, NH4Cl, NaHCO3, sama Na2CO3. Sebenarnya ada solusi yang bisa volumenya lebih kecil dan lebih optimal. Tapi yang penting di sini bukan optimal, tapi cepat. Nah, untuk tantangan kimia di final kali ini tuh sebenarnya cukup simple, oke? Karena udah dikasih instruksinya dengan jelas dan apa yang mau di-achieve dari praktikum di tantangan kimia kali ini. Nah, di sini kan sebenarnya disuruh untuk membuat buffer untuk mencapai pH sekian gitu kan. Nah, untuk membuat buffer itu untuk mencapai pH sekian ada 2 harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah komposisinya. Komposisinya itu harus asam dengan basa konjugasinya atau basa lemah dengan asam konjugasinya. Itu yang pertama. Dan juga kalau mau mencapai pH sekian itu kita harus perhatikan jumlah molnya atau perbandingan mol dari si asam dengan basa konjugasi maupun sebaliknya. Nah, baru dari situ kita bisa mencapai pH yang kita inginkan dengan cara ya pH-nya berapa, baru kita trace back tuh. Kalau pH segini, kita butuh segini. Mohon diuji, Kak. Yang di beaker ini. 9,4. 9,47 kalau capek. Itu masih naik terus ya? Dah, statis. Statis di 9,54. Boleh minta satu di atas kembali. Nih, tadi dipakai buat nyamperin larutan. Distrik 4, Jawa Tengah dan DIY berhasil menyelesaikan tantangan kimia. Congratulations, this is your key.
Aduh, selamat Vin. Kau jawab Vin. Untung sekarang 1 sama. Ayo teman-teman, 3 station lagi. Kita bisa merebut piala AOC ini. Now we're 1-1. I think 3 more wouldn't be that hard. We can do this. Astaga, apa itu? Ini biologi beneran kah? Biologi nggak sih itu kerangka? Itu kerangka manusia banget. Dirangkai. Tapi kalau disuruh susun seru sih. Tantangan biologi. Misi pada tantangan ini adalah Champions harus mengidentifikasi rangka tubuh manusia dengan menemukan nama dari 5 tulang yang hilang dan memasukkan jawabannya ke Adapto-X. Wah, aku nggak expect sebenarnya biologinya bakal ada tulang-tulang berceceran di lantai. Pas aku lihat tulang-tulang itu aku agak khawatir karena ada tulang-tulang kecil, ada tulang-tulang yang besar kayak tulang pipa gitu, ada tengkorak manusia juga. Harus mencari yang mana yang hilang itu benar-benar sangat susah. Ya ampun, waktu lihat post itu aku berharap semoga anak-anakku nanti masuk ke situ. Soalnya apa? Tulang-tulang anatomi manusia itu mirip-mirip semua, terutama yang kaki. Misalnya cuneiform, talus, calcaneus, cuboid, dan lain sebagainya. Kalaupun masuk, tak dungakno anak-anak, kalian itu ngerjakno dari yang besar-besar dulu tulangnya. Misalnya radius, humerus, ulna, baru yang cilik-cilik. Yo, semangat! Bisa. Azimut kalau 0 tuh gimana? Okay, let me show you. So this is azimuth. Ini 0 derajat 90 dari N ke E. No, like lu kasih contoh yang 0 derajat gimana? 0 derajat berarti ke atas. Berarti bener nggak ini? Harusnya 60. Ini 90. Ini jelas 90. Berarti 45 harus ke sini. Harusnya setengahnya. Tapi yang 30 berarti tetap bener kan? Harusnya benar. Ini bikin frustrasi banget sih. Daripada gue ngabisin waktu bikin ini, mending gue kerjain linguistik sih sebenarnya. Tantangan linguistik. Pada tantangan kali ini, para champions harus memecahkan kode antara susunan nukleotida pada rantai mRNA dan susunan asam amino. Tentukan urutan asam amino yang tepat dari rantai mRNA yang diberikan dan masukkan jawabannya ke Adapto-X. Oke, metionin di sini. AUG, UC, AC, GCC. Bukan gitu ya. Di sini ya. 5 ya. Naik ya. Dari tadi aku 45 turun ya. Soalnya belum tentu si Evan tuh ngerti apa yang Sani tulis gitu. Enggak, kalau nggak ngerti pasti dia balik. Iya, oke sih, fair lah. Kok saya kok kayak lu lihat, nah malah ribut sendiri. No. Oke. Malah bingung sendiri gambar ulang. Salah dong konsep gue dari tadi. Ya aku switch dulu deh. Aku switch ini bentar boleh nggak? Boleh. Soalnya gue itu lagi pusing banget. Berapa kilo? 400. 346. Ayo Arya, pelan-pelan Arya ya. 449. X-nya 449. 449. 384. Ya. Berarti dibalik aja kan? Kalau yang ini harusnya benar 45 derajat. Duh, jawabannya salah. Kira-kira di mana ya salahnya? Aku harus cari tahu sih di mana salahnya. Coba. 303,184,346. Cepat! 530. Dibalik ya begitu? Apa ini salah jumlah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ile kenapa UGA ya? UG. Kayaknya cuma ada 2 kemungkinan di antara di Elysium Isle, kalau nggak di Kaliok Bay. 531,295 coba. 531,295. Wow! Distrik 4, Jawa Tengah dan DIY berhasil menyelesaikan tantangan geografi.
Congratulations, this is Yoki. Semangat. Yes, dapat juga jawabannya. Gak nyangka sih ternyata bisa secepat itu dan bisa lebih cepat daripada distrik 11 yang notabene-nya ada anak IESO dan IMO. Yes. Wah, akhirnya distrik 4 bisa menyalip 1 poin nih jadi 2-1. Ayo distrik 11, kalian harus bisa ngejar karena aku pengen ngelihat final yang menegangkan antara kalian berdua. Jadi semangat terus, yuk, let's go. Session apa? Ini Geografi. Oh, aman ini. Buang aja. Hansen ngapain ya? Strategi pertama aku itu melihat tulang-tulang yang besar, karena itu paling gampang dilihat. Di awal aku udah kelompokin tulang-tulang yang ada di tangan dan tulang-tulang yang ada di kaki. Jadi aku sadar kalau tulang femur atau tulang paha itu hanya ada satu, antara ulna dan radius itu ada hilang satu, tulang lutut kayaknya nggak ada juga, soalnya nggak ada tulang yang bentuknya lingkaran gitu. Jadi nemu beberapa kemungkinan jawaban, namun nggak ketemu satu tulang lagi. Lagi ya? Ulna radius nih. Tangan. Setiap champion diberi kesempatan 1 kali untuk menuju ke memorizing room untuk melihat petunjuk nama-nama tulang pada rangka tubuh manusia dengan waktu maksimal 15 menit. Udah hampir? Ada progres, Mas? Hampir banget selesai. Ya, kita bantai. Jadi aku nge-transcribe sampai selesai tuh, digaris-garisin. Habis itu aku nyoba masukin beberapa kali dan ngecek ulang beberapa kali. Salah mulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Benar. Nah, di linguistik nih kebetulan banget itu Cordona sama Mino. Jadi aku udah hafal konfigurasinya. Jadi aku langsung gambar tabel, yang aku nggak ingat aku langsung baca dan cari. Terus ya ketemu gitu. P Li Baru. Ayo Sani bisa Sani bisa Sani. Li Sis O Lem Eva. Hai Champions! Simak perjalanan Distrik 4 dan Distrik 11 menjadi champion hanya di Reunion Show Play with Champions tanggal 8 Februari mulai dari jam 18.30 WIB. See you! Di masa lalu, rumus biar kulit sehat itu pakai uap air. Tapi kulit bisa kemerahan. Ada juga yang pakai masker kunyit. Cuma kulit bisa jadi kekuningan. Bedain jerawat pakai pasta gigi. Formulanya bikin tambah gawat loh. Buat anak muda kayak kita sih, pakai acne patch. Awas, keseringan bisa bikin iritasi. Bentar malah jadi nggak pede. Di masa kini, ada rumus baru teruji klinis dan terukur lewat riset panjang buat atasi masalah kulitmu. Skin Genius. Rangkaiannya atasi jerawat dalam 3 hari, cerahkan kulit, dan bantu regenerasi sel kulit mati. Formulanya khusus dirumuskan agar kamu kembali percaya diri dengan kulit sehat. Skin Genius, rumusnya kulit sehat bercahaya. Kamu pengen coba vibes belajar langsung di kampus Dunia? Yuk ikutan EduTrip bareng Style. Di sini, kamu bakal diajak ke kampus-kampus dunia dan ikutan international workshop terkait bisnis maupun teknologi. Dan gak kalah seru, akan ada pitching challenge yang berhadiah ratusan dolar loh. Dan kamu bisa bawa pulang sertifikat internasional. Yuk join sekarang untuk ikutan keseruannya. Kuotanya terbatas, aku tunggu kamu ya. Li Baru. Ayo Sani bisa Sani bisa Sani. Li Sis O Lem
Oke, start. Gak apa-apa, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Game ini dapat lebih mudah diselesaikan jika sudah memahami konsep biologi tentang sintesis protein, yaitu asam amino diterjemahkan dari urutan nukleotida yang disimbolkan dengan huruf A, U, G, dan C, di mana setiap kombinasi 3 huruf tersebut mengkode satu asam amino. Namun kalau memang tidak tahu konsep biologi tersebut, sebenarnya soal ini masih bisa dipecahkan juga. Bagaimana caranya? Bandingkan total huruf dengan total asam amino. Pada contoh, kita lihat ada 300 huruf dan ada 96 asam amino. 300 dibagi 96 hasilnya 3,125. Berarti satu asam amino dikode oleh sekitar 3 huruf. AUA tadi di sini ada kan? AUA 1 2 3 4. 1 2 3 4. Gue perlu kanan ke kiri. Cepat. berarti AUG. VAL. It's okay. Gue tulis ulang. Bacain dari kanan ke kiri. AUG. AUU. Cepat. AUU, UAC. Aku take a step back. Baru aku bilang ke Sani, oh ternyata ini bacanya harusnya dari kanan ke kiri gitu. Untung Evan nyadar kalau misalnya dibaca dari kanan ke kiri. Berarti dari awal tuh kami udah salah cara ngerjainnya. Jadi setelah itu aku bantu-bantu Sani ngecekin lagi, pasang-pasangin lagi. Begitu aku tulis ulang dari kanan ke kiri lalu baca, itu selesai cepet banget. TR, SER, Serin, CS, Sustain, TRE, TRP, PRO, PAL, Sani. Ayo, bisa. TRP, ILE. Yes! Let's go. Yes! Let's go. Distrik 11, Sumatera bagian tengah, berhasil menyelesaikan tantangan linguistik. Semangat, yuk! Love you. Iya. Akhirnya aku berhasil menyelesaikan soal linguistik. Sekarang posisi kita seri. Waktunya kita tetap pertahankan momentum dan melampaui distrik 4. Nah, kita bisa nih guys. Awalnya kan kita ngelit 1-0. Mereka balas tuh atmosfernya ke mereka semua tuh. Kemudian mereka ngelit 2-1. Terus kita balas nih 2-2. Anginnya ke kita semua. Kita manfaatin momentum ini buat bisa menangin game atau war terakhir ini. Tadi sih aku sama Novin mau nyoba ngerjain yang linguistik ya. Cuman pas dilihat-lihat ternyata ini jauh lebih ribet daripada dulu yang kita main Mysterious Scribble. Dan akhirnya distrik 11 bisa tuh, entah gimana caranya, tapi mereka dapat. Dan skor kita kejar deh 2-2 sekarang. Mateng kon. Ini gara-gara kalian tuh terlalu santai atau kalian terlalu panik ya? Jadi kalian tersosor sama distrik 11. Ayo aku wis kudu mlebu nang arena tak bantui kalian. Dari sini cukup. Ini sepertinya setengahan pasti. Ini berarti 3/4. Ini gimana ini? Sebenarnya udah pasti Evan tuh jadi match upku di station matematika. Karena kan dia pasti ngincer station mat juga. Aku juga ngincer station mat. Dan semoga aku bisa ngerjain lebih cepat daripada Evan. Kalau ini nggak ada yang, berarti dia harus gimana? Dia harus 2 arah dong. Berarti ada kombinasi dari 2 yang menghasilkan ini. And I don't think it's going to be too big. Aku udah tahu nih, Arya pasti masuk ke station matematika. Jadi jangan sampai Arya kelarin duluan. Poinnya harus datang ke distrik aku. I knew you were here. No, see. I found the thing, you know. Yeah. Ini kan kaki pasti kan? Berarti kamunya nggak ada. Nggak mungkin hilang cuma kecil kan? Siapa tahu? Ya, radius. Lu udah jawab radius kan? Gue jadi mereka gue tinggalin sih. Iya sama, gue tinggalin. Udah, kalau udah berkali-kali banget sih. Nggak bisa kayak udah terlalu waktu yang kebuang di sana. Terlalu banyak. Enggak, itu nanggung. Kalau nanggung nggak dapet jawaban. Soalnya soal lain juga mereka kan udah lihat, kayak puzzle juga sama aja, mereka juga harus. Oh mungkin juga. Itu yang paling mereka bisa kali ya. Yang possible. Yang masih bisa possible dikerjain. Dan harus desperately we need this point.
ruangan yang ini aku ngelihat Vansen ini sangat struggling ya di sini ya, dan spend waktu cukup lama di ruangan ini karena kan keahlian Vansen sendiri itu kan sebenarnya bukan di biologi ya. Mau dicari kayak gimana pun sebenarnya cukup lama, bakal lama ketemunya atau bahkan bisa nggak ketemu. Dan aku sih cuma bisa berharap bahwa jangan terlalu lama. Kalau memang bener-bener udah nggak bisa, ya udah ditinggalin aja, coba cari poin di ruangan yang lainnya. Saya cukup confident dengan kemampuan tim member distrik 11. Jadi strategi yang mantap adalah aku ngerjain biologi. Daripada aku pindah-pindah ruangan nggak ada kerjaan yang jelas, mending aku fokus ke satu soal dan berusaha menyelesaikannya. Pas aku masuk ke ruangan ekonomi, ada tumpukan kertas invoice sama ada soalnya. Kayaknya bakal harus banyak crunching number ya. Yeah, I think this is the question for me. Tantangan ekonomi. Pada tantangan kali ini, diberikan suatu kondisi di mana pemerintah sedang berencana untuk memberikan subsidi bahan bakar dengan batas maksimal dead weight loss tertentu. Secara grafik, dead weight loss digambarkan oleh luas segitiga yang dibatasi oleh kurva permintaan, kurva penawaran sebelum kebijakan, dan kurva penawaran setelah kebijakan. Misi para champion adalah menentukan jumlah subsidi paling banyak yang dapat diberikan oleh pemerintah dengan batas maksimal dead weight loss sebesar 125 miliar rupiah. Kemudian, masukkan jawabannya ke Adapto-X. Ternyata ngerjain Tangram tuh nggak bisa secepat itu. Udah aku bolak-balik, udah aku putar-putar kemana-mana. Ternyata nggak nemu-nemu juga dan cukup lama banget sih ini. Kita udah ngapa-ngapain tetap nggak dapet-dapet. Kayaknya Mbaknya pada terlalu terpaku sama siku-siku harus di ujung deh. Siku-siku nggak harus di ujung. Menurut aku soal matematikanya sih menarik banget ya, karena mereka tuh harus nyusun tangramnya dulu baru bisa nyelesain. Dan ini tuh bukan yang math heavy gitu, tapi lebih ke pakai logika juga. Ini bareng ini. Oke, 1 2, tunggu ya, aku secara logika berpikir. Nah, di dalam game ini Champions perlu memahami konsep matematika tentang hubungan luas jajaran genjang dan segitiga yang ada di dalamnya. Coba kalian lihat potongan-potongan tangram berikut ini. Nah, apabila dikelompokkan seperti ini, kita dapatkan luas yang hijau adalah setengah luas jajaran genjang. Sementara kalau dikelompokkan seperti ini, maka luas yang hijau juga adalah setengah luas jajaran genjang. Dari visualisasi pertama kita dapatkan persamaan seperti ini, dan dari visualisasi kedua diperoleh persamaan seperti ini. Substitusi bagian yang sama dan diperoleh luas bagian yang berwarna merah adalah 12. Dapat, cuman nggak muat aja. Ini biar yang gitu ya. Udah nggak usah, nggak apa-apa. Nggak ada perbandingan apa-apanya gitu ya. Dua atau 11? Enggak. 10. Pas tangramnya udah jadi, aku tuh udah mencoba itu ngitung luasnya. Mungkin karena pressure yang tinggi, aku ada salah ngitung atau gimana, jadi jawabannya tuh salah. Aku tuh baru nyadar kalau misalnya soal yang ditanyakan adalah luas dari salah satu bagian puzzle itu. Aduh, lebih susah lagi sih ini. Ini gimana ngitungnya? Karena udah tahu range-nya, biar cepat, aku langsung aja deh masukin nilai-nilai yang menurutku paling masuk akal. Distrik 4, Jawa Tengah dan DIY berhasil menyelesaikan tantangan matematika. Gila. 3-2 bro. Satu lagi.
Yes, tinggal 1 station lagi. After nyelesain Tangram selama itu, nyari luasnya pun tadi sempat salah ngitung. Salut sih Kak Adelio sama Arya. Udah 2 station aja ya. Dan sekarang kita udah 3 poin, tinggal 1 station lagi untuk menjadi juara. Yes! Asli itu aku udah yakin Arya sama Adel pasti bisa jawab dengan betul. Ayo, 1 lagi! Kapan mana kau bisa juara nang kene? Tersisa 1 tantangan lagi bagi Distrik 4 untuk menjadi pemenang Ruang Guru Academy of Champions. Gak apa-apa, matematika diambil gak apa-apa. Kita fokus saja ke station yang kita mampu. Distrik lain pun belum tentu mereka bisa nyelesain station tersisa dengan cepat. Nah, aku panik dong, soalnya kan sisa 2 station dan distrik kami harus nyelesain dua-duanya. Jadi mau nggak mau aku terpaksa pindah ke station ekonomi. Oh, ini apa? Langsung garis apa ya? Ini grafik permintaan atau apa gitu lah. Jadi intinya dia turun gini. Ini grafik permintaan sebelum dan sesudah. Aku masih nggak paham ini apa, tapi yang nggak berubah apa berarti? Permintaan. Di game kali ini, Champions harus memahami konsep ekonomi, yaitu keseimbangan pasar melalui kurva permintaan dan penawaran, serta konsep dead weight loss, yaitu kerugian total karena adanya intervensi pemerintah seperti subsidi atau pajak yang mengakibatkan inefisiensi pasar. Champions harus bisa menerjemahkan banyak data invoice atau faktur menjadi persamaan garis kurva permintaan. Ini bisa dilakukan dengan cara merangkum dalam tabel jumlah permintaan barang-barang ini di harga yang berbeda-beda. Dari tabel tersebut kemudian bisa dibuat fungsi permintaannya. Lalu, Champions harus melakukan hal yang sama untuk fungsi penawaran. Setelah mendapatkan fungsi permintaan dan fungsi penawaran, lakukan analisis efek dari subsidi, yaitu pergeseran kurva penawaran. Dari sana, Champions harus menghitung nilai subsidi yang diberikan, yaitu seberapa jauh kurva bergeser, sehingga luas segitiga dead weight loss ini adalah 125. subsidi itu secara definisi price-nya turun, jumlahnya flat. Di ruangan ekonomi itu dia ada bentuknya pakai grafik-grafik. Nah sebenarnya aku kurang paham bahasa ekonominya dan semuanya itu, tapi aku tahu kalau aku bisa baca grafik. Gimana kalau lu coba everything on the kayak I don't think it's the small bones. kayak literally coba. Yang segaris-segaris deh harus aku cari. Gue coba biologi ya. Coba bio ya. Ya. Mari kita mulai. Jadi kita selesai itu. Jadi itu. Ntar di sana gambarnya full ya. Mending disusun dulu kan. Iya. Ini harusnya kaki-kakian. Itu ada 15-16. 15-16. F2Y1, F2Y2. Tapi lunar radius itu bisa jadi dua-duanya. Lah ngapalin ini bentuknya ngono gimana ya? Nggak bisa makanya susah banget. Radius itu bisa jadi dua-duanya. Vertical, Luna. Tadi radius ya? Ada karpals itu kayak di ujung berjari. Pasti yang kecil-kecil. 10, 10, 20, 20, 30, 20 ada nggak? Cuma nggak dapet. Aku lihat ada segitiga, aku lihat ada angkanya 125 miliar. Aku pikirin angka apa yang gampang diraih dari 125 miliar dan geometrinya segitiga. Lalu aku coba hitung-hitung. Nah, input jawaban. Dua-duanya. Ya, bukan. Lu coba salah satu aja. Oke. 40 terus yang 30-nya. Next, doa next. Distrik 4, Jawa Tengah dan DIY berhasil menyelesaikan tantangan ekonomi. Menurut saya belajar itu adalah
hal yang paling menyenangkan di dunia ini, kita harus mempunyai ilmu baru yang dikembangkan setiap saat. Karena untuk mencapai keberhasilan itu juga pasti ada banyak proses yang harus kita lalui. Gimana pun di setiap kesempatan itu pasti ada selalu hal-hal baru yang harus kita ketahui, kayak harus kita wajib tahu walaupun kita nggak mau. Itu juga termasuk belajar. Belajar itu juga termasuk kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai masa depan yang gemilang. Belajar itu juga dapat membuat saya mengurangi kesalahan-kesalahan yang saya buat nantinya ketika mengerjakan soal atau mengerjakan latihan-latihan lain. Terlepas hasilnya, terlepas gagal atau tidak, itu sudah proses yang namanya belajar. Karena setidaknya itu bentuk upaya kita untuk meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan kualitas hidup kita menjadi jauh pribadi yang lebih baik. Ngerasain capek, ngerasain jenuh itu wajar banget sih. Ya apalagi kalau kimia ya. Tapi kalau kita keep on going pasti lama-lama bakal kerasa mudah. Even though aku suka banget sama fisika, there are times kayak aku bakal burn out atau ngerasa aku ke-pressure banget dengan fisika. Aku bukan orang yang belajar 24/7, aku juga main game, aku juga nonton, I do everything in balance gitu. At least I try to. Hal yang memotivasi saya untuk gak burn out terlalu lama itu saya menyadarkan diri sendiri kalau orang-orang di luar sana itu sedang berusaha. Sedangkan saya di sini sedang leha-leha dan mengharapkan hasil yang terbaik, saya rasa mustahil. Kalau aku aja bisa, kenapa kalian tidak? Sebagai tim kapten juga saya agak kecewa karena tidak bisa memimpin distrik 11 mendapatkan juara 1 di Academy Champions. Kalau sama diriku sendiri dikit kecewa sih, karena yang matematika nggak solve gitu kan. Padahal awalnya aku cukup percaya diri sama kemampuan matematikaku. Ya distrik 4 emang jago banget sih. Ini udah kayak lebih dari ekspektasi. Dari awal kan sebenarnya kan aku sama Evan Salvanson tuh karena dapat ranking menengah terus, makanya kami itu kayak ya udah, ini udah better than expected, much better than expected. Well deserved banget. Mereka memang benar-benar layak untuk jadi juara. Memang sangat disayangkan distrik 11 belum bisa jadi juara di grand final kali ini. Luar biasa. Kok gue jadi ikut nangis? Tiga, 2, 1. Aku sangat bersyukur banget bisa bertemu dengan teammates yang luar biasa hebat, Novin dan Arya. Alhamdulillah. Pada 4-4 itu karena ya kayak udah nggak ada apapun lagi di pikiran, kayak menang. Aku seneng Pol, karena distrik 4 tuh bisa jadi juara 1 di Academy of Champions. Distrik 4 dari awal tuh emang bukan yang paling jago, bukan yang paling mencolok, dan juga bukan yang paling diunggulkan. Tapi kerja sama tim tuh bener-bener sangat berguna di Academy of Champions ini. Terus aku juga pengen ngucapin terima kasih kepada Coach Maxwell karena hadirnya dirimu itu sangat membantu pembentukan chemistry di tim kita. Kemudian dengan distrik 4 Jateng dan DIY menjadi juara 1, itu tuh menurutku adalah sebuah kebanggaan karena aku bisa membawa dan mengharumkan nama daerah kita.
Di masa lalu, rumus biar kulit sehat itu pakai uap air. Tapi kulit bisa kemerahan. Ada juga yang pakai masker kunyit. Cuma kulit bisa jadi kekuningan. Redain jerawat pakai pasta gigi. Formulanya bikin tambah gawat loh. Buat anak muda kayak kita sih, pakai acne patch. Awas, keseringan bisa bikin iritasi. Ntar malah jadi nggak pede. Di masa kini, ada rumus baru teruji klinis dan terukur lewat riset panjang buat atasi masalah kulitmu. Skin Genius. Rangkaiannya atasi jerawat dalam 3 hari, cerahkan kulit, dan bantu regenerasi sel kulit mati. Formulanya khusus dirumuskan agar kamu kembali percaya diri dengan kulit sehat. Skin Genius, rumusnya kulit sehat bercahaya. Mah, udah bener mah. Nih, kelewat. Buat keluarga, ibu tahu yang bener enaknya. Seperti Cimi, juaranya keripik ubi. Enaknya potongan ubi asli, tanpa pengawet, bebas gluten. Cimi, bener ubinya, bener enaknya. Ya ampun! Bete. Dapetin happy-nya yuk mah. Enaknya brownies crispy dengan 2 rasa, coklat dan keju. Crispy-nya bikin happy tebal lagi. Brownies crispy, tipis browniesnya, tebal happy-nya. Hai Champions! Simak perjalanan Distrik 4 dan Distrik 11 menjadi champion hanya di Reunion Show Play with Champions tanggal 8 Februari mulai dari jam 18.30 WIB. See you! Seandainya ada yang bisa ngajarin matematika dari rumah aja. Tenang aja, sekarang ada Matchamp Online yang bisa kamu akses kapanpun dan dimanapun. Belajar matematika kini lebih fleksibel, intensif, dan fun. Lebih mudah karena siswa bisa belajar di mana aja, serta rekaman kelas yang bisa diakses selamanya. Jadi, jago logika dan juara matematika kini bisa di mana aja bersama Matchamp Online. Yuk daftar tes-tesnya sekarang. Halo semuanya, perkenalkan aku Sani dari Academy of Champions. Saat ini kita sedang berada di Brain Academy Center by Ruang Guru. Nah, di sini kelasnya nyaman banget dan juga ada master teacher yang terstandar secara nasional. Halo Kak. Hai Sani. Yuk kita live quiz dulu ya. Dan kita lihat hasilnya di leaderboard. Kita lihat hasilnya ada. Wow, selamat buat Sani. Halo Brainis, aku Seika dari Academy of Champions. Nah sekarang aku bersama Viko dan Jihan lagi berada di kelas PR nih. Nah di sesi ini kalian bisa menanyakan semua materi sulit sampai kalian paham. Hai, aku Viko dari Academy of Champions. Di Brain Academy Center, kalian juga bisa untuk konsultasi dengan kakak konselor. Bertanya seputar persiapan masuk PTN. Jangan lupa kunjungi Brain Academy Center terdekat di kota kalian masing-masing ya. Dadah!